sekalian, nama saya Abdullah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Program studi Al-Quran Hadis, tempat tugas di MTS Miftahul Ihsan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut saya tunjukkan surat peserta ujian sebagai bukti keikutsertaan saya. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan dari saat sekarang ke depan mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar, sehat, aman, nyaman, sesuai dengan harapan kita bersama. Amin Allahumma. Amin. Baiklah ya, sebelum kita membuka pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan doa. Oke. Hidup siap gerak. Pelajaran mulai. Mari kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Abdus Somad, Amrosi, selanjutnya Ansori, As'ari, Pak Ikotus Sibria, Gilang Saputra, Fatimah, Ilham, Ilham Ramadana, mana ini? Maimana, Meladiana, Muhammad Roni, Muharram, Munasar, Nasraka, Nur Hasana, Nur Aini, Rahmawati, ada. Baiklah, untuk pelajaran Quran hadis ini mungkin pelajaran yang telah kita pelajari kemarin atau minggu-minggu yang lalu ada yang belum dimengerti
sendiri, mat itu artinya panjang. Jadi misalkan kalian menemukan dalam suatu kalimat baik Al-Quran atau dalam kitab yang bertuliskan ada kata-kata mat misalkan, atau istilah bahasa Arab bisa begini, itu semua artinya adalah panjang. Maksudnya gimana yang dimaksud dengan panjang? Kalau misalkan ada huruf berharokat fathah, kemudian setelah harokat fathah ini ada alif, maka dibaca mat tobi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ini kalau bicara masalah mat, nanti bisa nyampe ke materi pokok, mat wajib, muttasil dan munfasil. Mat wajib, mat ini artinya bacaannya harus, ada wajib dibaca panjang. Wajib, namanya wajib ya harus dibaca panjang. Misalkan ada kata-kata mat, apalagi dikasih embel-embel wajib, kalian baca saking dari cepatnya baca Al-Quran sampai dah ketemu ada fathah, alif, ada dhamma, waw, kemudian ada kasrah, ya. Ini tidak terbaca, ya. Misalkan, atau huruf apa di sini? Setelah ini ada huruf alif, maka dibaca panjang. Misalkan ini tidak dibaca, maka hukum bacaannya tidak sah menurut ilmu tajwid. Ya, menurut ilmu tajwid ini tidak boleh, harus dibaca semua. Makanya dalam kendaraan itu ada semacam gini, nu, hi, ha. Nu satu alif, hi satu alif, ha satu alif. Yang namanya disingkat dinamakan mat tobi'i. Semua mat tobi'i ini adalah panjangnya satu alif atau dua harokat. Ini kalau berbicara masalah mat. Sekarang definisi dari mat itu sendiri adalah, di sini ada kalimat mat wajib muttasil adalah mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah. Mat tobi'i seperti yang saya katakan tadi, mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Seperti contoh lafaz atau ja'u. Ini panjangnya dinamakan mat, ya, dinamakan mat. Kemudian di sini ada kata-kata muttasil. Apa muttasil itu? Muttasil itu bersambung. Artinya hamzah ini bertemu dengan waw. Ya, dengan waw. Maka dinamakan mat wajib muttasil. Paham? Kira-kira? Kira-kira paham? Seperti contoh lagi dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat pendek itu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhirih. Idza jaa nasrullahi, ini yang namanya mat wajib muttasil. Nah, katanya tadi ada hamzah bertemu dengan waw. Ini kan ada wawnya. Ya, ini ada hamzah bertemu, ada alif bertemu dengan hamzah. Sama halnya dengan ini. Artinya tetap dinamakan muttasil, bersambung. Ya, bersambung. Idza jaa. Atau dalam kalimat jauh ini, walladzina ja'u min ba'dihim ila akhirih. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang jadi pokok bahasan adalah kalimat ja'u. Walladzina ja'u. Ya, sama dengan
3 alif. 3 alif. Ya, atau 3 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Nah, itu 6 harokat atau 3 alif. Sekarang yang matomi semuanya seperti ini. Nu, hi, a. 1 alif, 1 alif, 1 alif. Ya, ini. Ya, maka dengan ini kalian kalau membaca Al-Qur'an diharuskan dengan memakai ilmu tajwid. Apabila kalian itu tidak memakai dengan ilmu tajwid, dalam suatu hadis itu disebutkan malam yujawidil Qur'an fahuwa athimun. Barang siapa orang yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, maka hukumnya dosa. Seperti orang baca hataman. Bukan berarti orang yang baca hataman yang dosa, bukan, jangan salah paham. Itu ada aturannya sendiri. Kalau membaca agak pelan, ya agak lama. Panjangnya yang berapa alif, yang matomi, yang mad wajib mutasil dan sebagainya dan sebagainya. Kalau misalkan agak cepat, ya agak dipercepat semua. Agak dipercepat. Nah, ini aturannya kita membaca Al-Qur'an. Ya, maka kalian membaca Al-Qur'an itu jangan sembarangan. Kalian belajar, ya, bagaimana apa yang tidak dipaham, apa yang tidak dimengerti, tolong kita tanya. Ya. Orang yang mempelajari Al-Qur'an itu sudah siap ke semuanya. Seperti saya belajar di qiraatul Qur'an bitartib itu, semuanya kalau tidak tahu harus bertanya. Ya, harus bertanya. Dengan pertanyaan seperti itu, teman-teman yang lain bisa juga memahami. Karena sebagian yang tidak tadi bukan yang mengerti, yang mau tanya tidak tahu. Ya, paham? Barangkali ada yang tidak jelas, ada yang tidak paham. Mari kita sharing. Ya, mari kita tanyakan, atau teman kalian ada yang bisa menjawab, dipersilakan. Sudah ya? Berarti tidak ada ya? Sekarang kita beralih kepada mad jaiz. Mad artinya tetap sama, panjang. Jaiz itu boleh. Ya, bukan jaiz bahasa Madura. Jaiz bahasa Arab. Artinya boleh. Ya. Maksudnya kebolehan itu di mana? Ini ada definisinya. Ya. Mad jaiz mufassir adalah ini. Definisi mad tabi'i bertemu hamzah di 2 kata tapi berbeda. Ya, di sini contohnya qalu inna idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Di dalam Al-Qur'an ada penghapus. Qalu inna, ini yang jadi pembahasan. Idza asabathum musibah qalu inna. Ini yang dimaksud dengan mad jaiz mufassir. Maksudnya, ya, mad ini panjang, tapi dibaca panjang, ya, jaiz itu boleh. Artinya bisa digabung bacanya, bisa diwakaf di sini. Idza asabathum musibah qalu. Ya, sesuai dengan lafaz, ya. Dengan lafaz mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu pisah. Ini panjangnya qalu. Kemudian jaiz. Ini bisa disambung, bisa dipisah. Qalu idza asabathum musibah. Qalu berhenti dulu. Itu bisa. Atau bisa juga mutasil, makanya jaiz. Qalu
idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau mau diwakafkan idza asabatum musibah qalu, berarti dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang namanya mad wajib mufassir, majaz mufassir. Panjang bacanya 2 harokat sampai 5 harokat. 2 harokat ya sampai berarti 1 alif. Kalau 2 harokat berarti 1 alif. Nah, umumnya ini yang benar ini. Ini panjang bacanya umumnya seperti ini. Tapi bisa juga dibaca 2 harokat atau sampai 5 harokat. Sesuai seperti yang saya katakan tadi di dalam mad wajib mutasil itu ya, tergantung dari cepat dan lambatnya bacaan. Kalau misalkan kalian baca dengan tartil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan tartil. Atau kalau penghataman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting matnya jangan sampai tidak dibaca. Sama dengan kalian sholat tarawih. Sholat tarawih kan umumnya kan dipercepat, tapi jangan sampai tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Masalahnya apa? Tumakninah itu termasuk rukunnya sholat. Sama dengan ini, ya. Jadi silakan kalian baca Al-Quran itu dengan cepat, tapi jangan sampai membuang mad. Baik itu mad tabi'i atau mad jaiz atau mad wajib dan mad yang lain. Ya ini contohnya. Qalu inna. Ya. Ini ada juga seperti baca ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, misalkan, ya. Ini kenapa ini kok dipotong? Bukan berarti dipotong ya. Biar tahu asalnya lafaz ini yang pokok adalah ya ayyu. Ini kok bisa dikasih hak. Kitabnya hati kemana? Ini harus ditinjau dari sekul kalamnya dari depan. Ini maksudnya. Jadi bukan berarti kalau baca harus ya ayyu halladzina, tak boleh. Harus ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ila akhirih. Ya. Gimana? Bisa dipaham, bisa dimengerti? Kira-kira? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Ya. Seperti yang saya terangkan tadi dalam surat apa tadi? Wa nasruh, ya. Idza jaa nasrullahi. Ya. Coba satu laki-laki, satu perempuan. Coba main. Idza jaa, bismillah. Coba sekarang baca bersama. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Praktin ya. Yuk kita bersama. Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Orang yang baca kalimat ahkamil hakimin dengan yang mendengar disyaratkan membaca apa? Ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, misalkan saya imam. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Saya tidak baca bala wa ana. Saya tahu saya ring tahu saya bersuara. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang jemaah juga disilakan. Ya. Bisa tidak? Coba. Ya, satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala. Yuk, bala wa ana. Ini baca dia. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaysa Allahu, ayo. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Jadikan dua kelompok. Ya. Yang cewek itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi dua. Yang 6 bagi dua. Ikut ke sebelah ini satu, ikut ke sebelah ini satu. Oh tiga bersatu tiga ya. Coba itu kan 4 Arin ya. Pindah posisi. Somat ke timur. 6 orang dengan hilang. 5. Terus satunya Irfan. Jalan. Arin ke barat. Kerja kelompok. Di sekarang. Ya, ya. Kelompok 1 mana? Sebelah barat ya. Di kelompok 2. Itu kalian ada yang tulisan kuning-kuning itu ya. Kalian cari yang mad wajib muttasil atau yang mad jaiz munfasil. Nanti akan dicoba atau dipresentasikan ke depan. Itu semua. Makanya kelompok ya, yang mana itu
itu yang termasuk mat wajib mutasil, yang mat jaiz mutasil. Yang sebagaimana yang saya katakan tadi, mat itu apa, jaiz itu apa, wajib itu apa. Tinggal pilih itu. Membedakan ini yang masuk banyak mat wajib mutasil yang mana, yang termasuk mat jaiz mutasil yang paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kelas 8 sekolah MTS Bekahun Isa. Saya akan mempresentasikan dari kelompok kami mat wajib
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Contohnya negatif hasil ahun. Kemudian jenis mutasil zalimina anfusihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ya dari masing-masing kelompok. Ternyata ya alhamdulillah walaupun bisa dikatakan maksimal hasil karyanya, bahwa sudah mempresentasikan tentang bacaan mad wajib muttasil dengan mad jaiz muttasil. Sudah kita dengar dan kita ketahui tentang contoh-contoh yang sudah dibacakan oleh peserta dan juga peserta tadi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya kalian akan saya kasih PR atau tugas ya, tentang perbedaan antara mad wajib muttasil, mad wajib muttasil dengan mad wajib mad jaiz munfasil, dengan mad jaiz munfasil. Kan minggu depan, ketemunya di minggu depan ya. Siap ya? Siap. Ya. Sebelum kita pulang, sebagaimana tadi kita buka dengan